Kadang di pengajian hadir aktif di pengajian, tapi duduk paling belakang bertiga berempat ngobrol. Yang ustadznya, yang kiainya sedang memberikan tausiah, nasihat, yang di belakang juga tausiah kedua, majelis kedua tandingan. Apa? Majelis ghibah. Ada majelis ghibah di dalam majelis taklim. Ada nggak Pak? Kira-kira ada nggak semacam ini? Ada majelis ghibah di dalam majelis taklim? Ada ya. Ya semoga insya Allah yang hadir ini nggak ada, ya bukan bagian kelompok tersebut, jauh insya Allah jauh hal semacam itu. Iya, apalagi kalau sudah ngumpul-ngumpulnya, mohon maaf, di emper-emperan ya kan, ngumpul ya udah, atau lagi belanja di warung, udah kan ada ghibah berada yang ada. Yang sering adalah kalau ngumpul-ngumpul bertiga berempat itu biasanya tidak, setelah ngumpul awal-awalnya tanya-tanya kabar. Kalau sudah lama duduknya itu biasanya ada potensi hadir ghibah, hadir membicarakan orang lain. Padahal ghibah ini bahaya. Ghibah ini apa sih ghibah Bapak Ibu? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, dzikruka akhaka bima yukrahu, bisa menyebutkan saudaramu yang itu tidak disenangi oleh saudaramu itu. Jadi menyebutkan saudara kita, nama teman kita, nama tetangga kita, bahkan yang sering kalau imam kadang mana menantu kadang gitu ya, atau menantu tetangganya disebut-sebutnya. Yang itu kalau disebut dia nggak suka, itu sudah ghibah, walaupun tidak membicarakan misalkan kekurangannya, tapi ketika disebut-sebut nama dia, kadang dia nggak suka, itu nggak boleh, udah termasuk ghibah. Maka lebih baik ya nggak usah, tinggalkan majlis ghibah. Nah kalau kita berada di situ bagaimana? Banyak istighfar, karena orang yang berghibah dan yang ikut menyimak. Saya nggak ikut-ikutan Ustaz, saya cuma menyimak saja, pendengar setia saja saya. Enggak ikut-ikutan ngomongin orang, enggak ikut-ikutan nyebut-nyebut nama saudara saya, enggak, beneran. Saya hanya mendengar saja. Ibu, mendengarnya saja itu sama nilainya, sama al-mutabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Orang yang melakukan ghibah, orang yang ngomongin orang lain dengan orang yang menyimaknya itu sama-sama dosa. Maka lebih baik tinggalkan majelis ghibah. Bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, sekali lagi bahwa tadi terkait dengan cerita Sayyidina Umar bahwa tentang memberi kasih sayang sama orang lain, maka nanti yang di langit akan membalas kasih sayangnya di bumi dan juga di akhirat, terutama di akhirat. Seorang pelacur Allah masukkan surga karena amalan dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kita anggap hina, ya padahal anjing juga, mohon maaf Bapak Ibu, anjing itu diantara peliharaannya Sayyidina Hasan Hussein. Siapa kan Sayyidina Hasan Hussein? Itu cucu baginda Rasulullah SAW. Itu peliharaannya adalah anjing kecilnya Sayyidina Hasan Hussein. Kadang masuk kamarnya baginda Rasulullah. Cuma memang kan ada hadis tuh, kalau rumah itu ada anjing maka malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Iya, suatu ketika Rasulullah sudah janji sama malaikat Jibril, malaikat Jibril akan datang ke rumah, tapi malam itu ternyata Jibril nggak datang, terlambat. Jadi ada cerita malaikat terlambat, nggak tepat waktu. Ada ceritanya ini, yaitu ketika malaikat Jibril sudah janji akan datang,
menjumpai Rasulullah, malam itu malaikat itu tidak datang. Ternyata setelah itu baru datang ketika anjingnya Sayyidina Hasan Hussein keluar dari rumahnya Rasulullah. Setelah itu baru malaikat Jibril masuk. Maka kami tanya malaikat Jibril kepada Rasulullah, kenapa kamu terlambat? Tanya Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril menjawab, saya tak bisa masuk karena ada anjing. Maka dari situ kemudian ada kita memahami dan juga para ulama memahami bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang dimana di rumahnya ada anjingnya. Begitu. Tapi bukan berarti harus benci sama anjing. Enggak boleh. Membenci anjing itu juga makhluk Allah. Ingat, anjing juga adalah penghuni surga. Anjing adalah penghuni surga. Dan anjing itu setia loh, Bu. Sifatnya sangat setia kalau dipelihara. Bahkan kalau dijadikan sebagai penjaga rumah kita atau kebun kita, dia jauh lebih setia daripada penjaga manusia. Kalau penjaga manusia terkadang ada khianatnya, disuruh jaga misalkan, maaf ya, ada kebun ada punya ternak misalkan kambing atau sapi misalnya, ada ratusan sapi lah